Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 9 November 2021, terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Martua ma manangise nahohom makalunguton hatuaun ni Jehovah." Demikian firman Tuhan. Topik, membiarkan Tuhan yang bertindak dengan kuasanya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang juga disebut Nabi yang meratap. Dia meratapi keadaan bangsa Yehuda. Dia meratapi keadaan rohani kota Yerusalem. Dia melihat bangsa Israel yang mengeraskan hati. Sehingga Yeremia melihat sendiri 3 gelombang penyerangan oleh bangsa Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Kota Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan, dan perkakas bait Allah dijarah dan diboyong ke Babel. Walaupun Yeremia tidak dibawa ke Babel, tetapi semua yang dilihatnya itu sangat menyedihkan. Dia menangis dan meratap. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yeremia menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Atas keyakinan tersebut, para pembaca dan pendengar Ratapan diajak untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Diam bukan berarti pasif dan tidak berbuat apa-apa. Arti kata diam lebih kepada makna terciptanya situasi tenang dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita percaya dan menerima sepenuhnya setiap tindakan dan keputusan Tuhan. Keputusannya terbaik dan kita ikut saja perintahnya. Secara duniawi, banyak orang menyatakan bahwa menanti atau menunggu adalah suatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Banyak orang tidak sabar menunggu datangnya pertolongan. Banyak orang pula yang menginginkan percepatan datangnya pertolongan. Namun tidak demikian halnya dengan firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwasanya menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu adalah baik. Karenanya, sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita menanti dengan sabar akan datangnya pertolongan Tuhan itu. Nantikanlah dengan doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Lalu imanilah bahwa Tuhan yang panjang sabar, kasih setianya, sumber pertolongan kita, akan datang melawat, menolong, dan memberkati kita tepat pada waktunya. Mengapa baik bagi kita untuk diam dalam menanti pertolongan Tuhan? Karena dengan diam kita bisa terhindar dari berbagai godaan yang menyesatkan. Dengan diam kita bisa fokus mengambil momen perenungan, introspeksi ke dalam diri kita, mencari tahu kalau ada yang masih belum kita bereskan. Dengan diam kita bisa terhindar dari mengambil langkah-langkah yang hanya didasarkan kepada perasaan emosional, tidak rasional dalam memutuskan. Dengan diam itu bisa mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya akan menambah masalah. Saudaraku yang terkasih, menurut orang yang pernah menyelamatkan orang tenggelam, akan lebih mudah memberi pertolongan jika yang ditolong itu diam dan tenang. Akan sangat sulit jika yang ditolong meronta-ronta. Bisa dua-duanya tenggelam. Oleh karena itu, pernah dalam suatu kejadian, orang yang ditolong dipukul agar terdiam. Bila tidak, dia tidak akan terselamatkan. Memang kebayanglah tak dapat dipungkiri bahwa orang tenggelam
apalagi tidak bisa berenang, pastilah ketakutannya memuncak. Namun tetap saja berlaku sebuah dalil pertolongan baginya. Dia harus menenangkan diri atau penolongnya membuat dia tenang dan diam apapun caranya. Begitulah mungkin kurang lebih prinsip hidup. Terasa kurang optimal pertolongan Tuhan jika kita gelisah terus. Apalagi kita memberontak dan protes kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku semuanya, pada saat ini keadaan kita tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa Yeremia. Banyak orang yang sedang meratap. Meratap karena hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis. Meratap karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Meratap karena pandemi COVID-19 yang masih terus ada di daerah kita. Meratap karena keadaan ekonomi yang belum membaik sehingga kehilangan pekerjaan, bahkan juga perusahaannya terancam tutup. Dan masih banyak ratapan lainnya. Mari kita terus belajar menenangkan diri. Ingatlah bahwa apapun akan ada akhirnya. Masalah kita akan berakhir dengan baik bila kita bersama Tuhan dan senantiasa berharap kepadanya. Bahkan hidup kita pun kelak akan berakhir juga. Dan biarlah itu berakhir bersama Tuhan untuk selanjutnya beroleh hidup yang indah dan mulia dalam kekekalan bersama Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Ajari dan ingatkanlah kami supaya mau bersabar dengan hati yang tenang, serta percaya bahwa waktu dan cara Tuhan menolong kami adalah waktu yang terbaik dan cara yang terbaik bagi kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.